Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan fillah a'azzakumullah, mari kita senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla yang dengan segala nikmatnya kita dapat menyempurnakan amal saleh. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian kita tidak lupa selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk negeri yang kita cintai ini agar diberi pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah sehingga bermanfaat buat negeri dan rakyatnya. Juga kepada kita sekalian, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga selalu memberikan taufik dan hidayahnya agar kita mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Pemirsa dan pendengar Roja sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat melanjutkan tilawah Al-Quran kita yang insyaallah pada malam ini sudah memasuki juz yang terakhir atau juz yang ke-30. Dan kita akan mengulang kembali setelah juz 30, kita kembali lagi kepada surah Al-Fatihah. Dan sebagaimana juga dalam mempelajari Al-Quran, kita akan mempelajari kembali mulai dari makharijul huruf dan seterusnya dalam ilmu tajwid. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulang kembali, maka untuk itu kami mengajak para ikhwan sekalian, juga para akhwat sekalian, para pendengar dan pemirsa Roja di mana berada, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, maka kita akan memulai kembali dari awal. Untuk itu agar bersiap-siap dalam belajar dan bersungguh-sungguh serta mengikhlaskan diri kita ketika akan belajar untuk ibadah kepada Allah, untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, untuk memperbaiki Al-Quran yang merupakan kalamullah yang kita baca setiap hari. Semoga dengan pertemuan dan pelajaran yang singkat ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Amin. Baik, kita mulai pada pelajaran huruf-huruf hijaiyah. Di mana huruf-huruf hijaiyah ini berjumlah 29 huruf. Di negeri kita Indonesia ini, dahulu kita pernah belajar Al-Quran dengan metode turutan. Orang menyebutnya turutan, ya, maksudnya berurutan, membaca dari awal sampai akhir, ya. Lalu kemudian membaca dari surat An-Nas sampai surah An-Naba, ya. Atau yang namanya adalah Qaidah Al-Baghdadiyah, ya. Qaidah Al-Baghdadiyah. Itu yang masyhur di negeri kita pelajari. Ya, termasuk saya dahulu
ketika belajar membaca Al-Quran sejak kecil itu menggunakan metode Al-Baghdadiyah. Dan itulah yang sampai kepada kita di waktu itu. Seiring dengan waktu, maka muncullah metode-metode yang lain yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam mendekatkan diri kepada kalamullah, bagaimana cara membacanya. Namun di sana ada masing-masing memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan-kekurangan. Yang mana tugas kita adalah menutupinya. Maka kita mulai mengumpulkan kembali mana yang harus kita ambil untuk kita pelajari dan kita ajarkan kepada saudara-saudara kita sekalian. Maka yang pertama, kami mengajarkan memperkenalkan semua huruf al-hijaiyah. Memperkenalkan semua huruf al-hijaiyah. Sebagaimana kita juga ketika belajar bahasa-bahasa yang lain untuk kita membacanya, maka kita pun akan berkenalan dengan huruf-huruf tersebut dan bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf tersebut. Maka kita akan mengenal kembali huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 29 huruf. Yang pertama kita mengenal alif. Alif ini apabila kita melihat kepada huruf tersebut, maka diucapkan dengan 3 huruf. Ya, huruf alif diucapkan dengan 3 huruf, terdiri dari 3 huruf. Ini A, kemudian lam dengan kasrah, kemudian fa. Ya, kita baca alif. Maka alif ketika kita mengucapkannya terdiri dari 3 huruf. Kemudian setelah kita mengetahuinya, ya, maka kita akan pelajari alif ini apa dan bagaimana alif ini bisa kita baca. Yang pertama, alif ini atau huruf pertama ini dia merupakan huruf yang dijadikan sebagai maddiyah. Sebagai maddiyah untuk memberikan suara yang panjang. Dan terkadang dia pun bisa kita baca baik dengan fathah, kasrah atau dengan dhammah. Dan maddiyah ini sumber makhrajnya adalah dari rongga. Huruf yang kedua adalah huruf ba. Dan huruf ba ini terdiri dari 2 huruf. Ba dan alif. Ba. Jadi kita baca panjang. Ba. Nah, ini huruf kedua. Ya. Huruf ba. Kemudian yang ketiga
atau yang kedua, makhraj dari huruf ba ini ada dari kedua bibir, ya. Huruf ba makhrajnya keluar dari kedua bibir. Ba, ba, ya. Huruf yang ketiga adalah huruf ta. Sama dengan ba, ta terdiri dari dua huruf. Ini huruf ta dan alif. Ta. Dan makhraj huruf ta ini, tempat keluarnya huruf ta ini adalah dari ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas. Huruf yang keempat adalah huruf sa. Huruf sa juga terdiri dari dua huruf, yakni sa dan alif. Sa. Dan huruf yang kelima adalah jim, yang terdiri dari tiga huruf, yaitu jim, ya, dan mim. Jim. Sehingga ketika kita membaca, ya, kita tahu alif, ba, ta, sa, jim, ya. Jim boleh dengan dua harokat dipanjangkan, boleh dengan 4 harokat, boleh dengan 6 harokat. Boleh jim, jim, atau dipanjangkan jim, ya. Tapi yang bagus adalah dipanjangkan, ya, sampai 6 harokat. Ba, ta, sa hanya 2 harokat. Sa makhrajnya, tempat keluarnya adalah ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sedangkan jim makhrajnya dari tengah lidah yang bertemu langit-langit, ya. Aj, aj, ajja, ya. Disitulah makhraj dari huruf jim. Nah, untuk para pemula maka ingat baik-baik dan hafalkan baik-baik 5 huruf ini, ya. Alif, ya, ba dari kedua bibir, kemudian ta dari ujung lidah, kemudian sa ujung lidah dengan gigi seri atas, dan kemudian jim dari tengah lidah. Nah, ini, ya, 5 huruf yang pertama harus benar-benar diingat-ingat, ya, agar nanti pelajaran selanjutnya dia bisa membaca dengan tepat, ya. Alif, ba, ta, sa, jim. Nah, ini 5 huruf yang pertama, ya. Mudah-mudahan dapat difahami 5 huruf ini, ya, oleh para pemula khususnya, ya, yang ingin belajar bagaimana mengenal huruf-huruf hijaiyah.
Nanti insya Allah kita akan membaca lagi ya, setiap huruf-huruf hijaiyah ini ya, untuk para pemula sehingga mudah untuk diingat, lalu kemudian kita bisa membaca satu persatu dengan harokat-harokatnya, baik harokat fathah, kasrah, atau dhammah. Demikian, wallahu a'lam. Nah, ya baik, syukran jazakallahu khair Ustaz atas pembacaan kitab talakinya. Yang mudah-mudahan memberikan faedah bagi kita semua. Sangat dasar sekali kita kembali belajar metode talaki ini, mengenal huruf-huruf hijaiyah, 5 huruf, baru kita simak bagaimana tata cara pengucapannya. Dan insya Allah mudah di kesempatan pertemuan malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quran Karim. Seperti yang telah kami beritahukan berasa tadi, kita masuk di surat An-Nazi'at. Silahkan bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang terbiasa bergabung bersama kami ataupun mungkin yang baru yang mengikuti kajian di kesempatan malam hari ini, silahkan kami tunggu. Halo, silahkan kami tunggu. Silahkan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barakallah. Pak Untung ya. Salah ya. Iya, silahkan. Ini enggak banjir ya Pondok Ungu ya? Alhamdulillah. Enggak. Depan jalannya banjir. Oh, depan banjir. Kalau hujan besar masuk. Berarti dekat ke Ustadz ya, banjir juga nih. Iya, dekat teras mau masuk biasa. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati. Coba lihat Untung. Wan nasyitati nasqa. Iya, bagus. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya. Barakallah. Iya, bagus. Bacanya alhamdulillah ya. Taib ya. Terus ya, semangat dalam menuntut ilmu ya. Insyaallah Ustaz lain. Iya. Hafal ya, insyaallah ya, nasihat ini ya. Jazakallah Ustaz. Jazakallah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Untung di Pondok Ungu ya, jazakallah tilawahnya hingga ayat yang ke-9. Baik, masih kami berikan kesempatan. Silakan, kami tunggu yang kedua. Lanjutkan ayat yang ke-10 surat An-Nazi'at. Iya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Saya Abu Umar di Waikanan Ustadz Lampung. Masya Allah. Abu Umar di Waikanan Lampung ya. Iya Ustadz. Alhamdulillah terhubung. Silahkan ayat yang ke-10 melanjutkan. An-Nazi'at. Betul. Wan-Nazi'at. Ayat ke-10. Sebentar Ustaz. Ini apa? Anda buka Quran sebentar Abang. Iya, tidak silakan. apa-apa. Silakan, kami tunggu. Ayat ke-10 Ustaz ya. Iya, Betul. betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Idza kunna 'idhaman nakhirah. Pendek, lihat panjang pendeknya. Idza lagi. Idza kunna 'idhaman
izaman nakhirah. Lihat, naknya panjang atau pendek? Panjang Ustaz, Panjang? panjang. Yang mana tuh, nak yang mana? Nah, nah yang ini yang sebelum hamzah, sebelum ain. Bukan, yang satunya lagi ya. Itu panjang atau pendek tuh? Oh iya. Coba diulang ya. Coba diulang. Iza kunna izaman nakhirah gitu Ustaz ya. Iya, dipendekkan bacanya ya, jangan dipanjangkan ya. Coba ulang lagi. Idza kunna 'idhaman nakhirah. Iza kunna izaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Iya, barakallahu fiik ya. Bagus ya bacaannya. Baik. Semoga selalu diberikan semangat oleh Allah untuk menuntut ilmu ya. Tanya boleh nggak Ustaz ini? Ustaz? Silahkan. Iya, silakan. Apa Ustaz ini kemarin kan kami sambil diskusi sama kawan sambil dikasih pencerahan gitu. Katanya sih kita ini ikut dialek Quraisy gitu Ustaz ya, ngajinya Ustaz ya. Gimana Pak? Dialek apa? Iya, katanya dialek mengaji kita ini katanya harus mengikuti dialeknya Quraisy gitu. Katanya dialeknya Rasulullah gitu. Iya betul Pak ya. Kalau membaca Quran ya karena Quran dalam bahasa Arab ya, maka kita harus ketika membaca ya, gaya membacanya adalah mengikuti dari bangsa Arab ya. Gitu. Jadi jangan membaca misalnya membaca Al-Qur'an itu kan bahasa Arab ya. Tapi dengan dialeknya dialek Jawa misalnya ya. Nah, itu keliru Pak ya. Jawa ya dialek Jawa sendiri ada khusus ya. Jadi jangan dia menyamakannya ya. Ya Allah. Gitu. Syukran Ustaz. Hafal, ya. Biar mudah membaca Al-Quran ini Ustaz. Iya, amin. Ya, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Umar di Lampung ya, jazakallahu khair atas tilawahnya hingga ayat yang ke-16 dari surat An-Nazi'at. Baik, selanjutnya masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung belajar bersama kita di kesempatan malam hari ini masih di surat An-Nazi'at ayat yang ke-17. Silakan. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Kecil sekali suaranya antum. Dengan siapa di mana ini? Rubai di Batam. Masya Allah, Pak Rubai di Batang, Jawa Tengah. Tumben ini suaranya kecil sekali suara antum. Padahal sudah maksimal gitu ngomongnya. Nah, itu mulai besar tuh ya. Iya. Mungkin kalau pakai headset jangan pakai headset ya, atau jangan di loudspeaker ya. Ada suara bisingnya ya. Iya, ada suara noise-nya. Silahkan dicoba untuk Pak Rubai ayat yang ke-17. Diulang Pak ya. Huruf zalnya jangan diqalqalahkan ya. Iya, bagus. Qul halaka ya, coba tasydidnya kurang. Ang tazakka ikhfanya kurang. Iya, bagus. Jangan terburu-buru Pak. Wa ahdiyaka, coba.
rabbika ila rabbika fatahsya. Nah, ya, ketika membaca ila jangan terlalu panjang sehingga lebih dari 2 harokat ya. Coba dicocokkan lagi. Wa ahdiyaka, coba. Ila rabbika fatahsya. Iya. Wa arahu ayatal kubra. Fakazzaba wa asa. Thumma adbara yas'a. Fahasara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Iya, taib. Barakallahu fiik ya. Bagus Pak Rubai ya bacaannya. Semoga terus diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam membaca Al-Qur'an dan menuntut ilmu yang lainnya. Ya. Ada pertanyaan Pak Rubai? Silakan. Ada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya untuk Pak Rubai di Batang Jawa Tengah ya. Untuk tilawahnya semoga diberkahi untuk antum yang membaca dan kita semua yang menyimaknya hingga ayat yang ke-24 ya. Iya. Baik, masih kami berikan kesempatan. Silakan untuk Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bergabung untuk belajar membaca Al-Quran Al-Karim di surat An-Nazi'at ini ayat yang ke-25. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saudi, Jakarta, Ustaz. Pak Pak Saudi. Saudi di Jakarta, Masya Allah. Saudi ya. Saudi. Ya, lahirnya Saudi, Pak ya? Lahiran Jakarta, Ustaz. Iya, silahkan Pak Saudi, ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Iya, bagus. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum asyaddu khalqan amis samaa banaha. Iya. Rafa'a samkaha fasawwaha wa akhraja laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Bagus ya Pak Saudi bacanya ya. Semoga selalu diberi semangat oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya, silakan Pak Saudi, ada pertanyaan? Pertanyaan Ustaz, yang tadi huruf ta Ustaz, cara penyebutan huruf ta berharokat fathah, kasroh, doma itu seperti apa? Huruf apa? Ta. Huruf ta ya. Ta. Yang tiga. Huruf ta yang titik 2 ya? Iya, titik 2 ta. Iya. Itu aja Pak ya? Apa? Ya, ada, karena kan ada yang saya pernah dengar ada yang ta situ atau ta situ gitu Ustaz. Ada yang apa suara angin atau ada yang biasa gitu Ustaz. Iya. Iya. Baik. Oh, iya. Nah. Kalau saya Ustaz. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, huruf ta ya, huruf ta, huruf dal dan ta ini makhrajnya sama ya. Huruf ta ya kita baca ya dengan ya menempelkan ya. At ya kita tempelkan antara ujung lidah dengan gusi ya, gigi seri yang atas ya. Apabila dia dalam keadaan sukun atau dalam keadaan tasydid, maka akan nampak sekali ya hukum atau sifat dari hamesnya ya. Namun apabila dia
tidak tidak tasydid atau tidak sukun, maka sifat hamsnya tidak terlalu kentara, ya, tidak terlalu besar, ya. Maka ya, ketika dalam keadaan sukun atau dalam keadaan syiddah, itu ya mungkin dapat terlihat ya bunyi dari aliran nafasnya. Sedangkan apabila dia dalam keadaan berharokat, maka hanya sedikit saja, ya. Ta, ti, tu, ya, seperti itu, ya. Beda dengan at, ya, it, ut. Nah, itu ada ya nafas ya yang mengalir ya ketika kita mengucapkan. Itu yang dinamakan dengan sifat hams. Demikian Allah. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian ya untuk Pak Saudi, dan mudah-mudahan ini faedah juga untuk yang lainnya dari tata cara pengucapan huruf sa tadi. Baik, untuk selanjutnya masih untuk tilawahnya kami berikan kesempatan pada para pemirsa ataupun pendengar yang ingin melanjutkan di surat An-Nazi'at ini ayat yang ke-32. Silakan, kami tunggu. Nah, halo. Silakan. Halo, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aulia ya? Iya, dengan Aulia. Di Jember. Iya, Masya Allah. Masuk juga ternyata ya. Ya, dari kemarin ini mudah-mudahan tidak putus ya. Silakan. Iya, ini lanjut surat An-Nazi'at ayat ke-31. Ya, ini saya ngikuti di monitor ini ya. Ya, silakan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Iya. Bagus bacaannya ya. Taib ya. Iya. Semoga terus diberi semangat oleh Allah Azza wa Jalla untuk menuntut ilmu dan membaca Al-Quran ya. Iya. Baik-baik saja ya di sana ya. Masya Allah. Sehat kabar antum ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Barakallahu fiik. Ya. Cukup ya? Ya, cukup. Iya, jazakallahu khair. Iya. Nah, ini rekan kita di Jember Nah, yang membantu terlaksananya kajian live yang berada di Jember, insyaallah ya. Allah kaulia. Barakallahu fiik. Baik, untuk selanjutnya masih kami berikan kesempatan para pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, mungkin bisa diselesaikan ya di surat An-Nazi'at ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ashar di Palopo. Ashar di Palopo, Masya Allah, di Sulawesi ya? Ya, Sulawesi. Iya, ya, Masya Allah nih jauh juga ya. Jauh ya. Silakan Pak Ashar, tilawah ya. Iya, yang terakhir, bagian terakhir Nah. habiskan ya. 42 dihabiskan ya Pak ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba diulang lagi Pak Azhar. A'udzu, zal ya, jangan pakai zai atau pakai sin ya. Coba ulang lagi. A'udzu billahi Lagi ya. A'udzu billahi. Nah, betul ya. Itu yang tadi betul ya. A'udzu, zal dari gigi seri yang atas dengan apa? Dengan ujung lidah. Ya, zu, a'udzu ya. A'udzu billahi Shin. minasyaitonir rajim. Iya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama Ayat ke-42. Yas'alunak. Yas'alunaka anis sa'ati Lihat Pak, lihat panjang pendeknya apa ya. Sa itu panjang berarti ya. Coba praktekkan panjang pendeknya. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Ya, bagus ya. Tapi ketika baca panjang pendek juga harus tepat ya Pak ya. 2 harokat, jangan ditambah dan jangan dilebihkan ya. Kemudian huruf ain ya. A, bukan A ya. Beda dengan alif atau hamzah ya. A itu A hamzah. Ini ain, A. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ah. Coba ulang lagi. Sin kecil. Yas'alunaka anis sa'ati. Anis sa'ati. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Iya, bagus. Fima anta min zikrah. Fima anta. Coba ulang lagi. Fima anta. Jangan an ya. Karena ini nun bertemu dengan ta ya. Maka menjadi ikhfa, samar bunyinya ya antara nun dengan ta. Fima anta min zikraha. Coba ulang lagi. Fima anta min zikraha. Ahsan, bagus. Ila rabb. 2 harokat saja Pak ya. Ila rabbika. Nah, coba. Ila rabbika muntahaha. Nah, ini haknya ha besar. Muntahaha. Coba lagi. Ila rabbika muntahaha. Ya, bukan ha, bukan ha. Dari tenggorokan yang paling bawah, ha. Bukan dari tengah, bukan ha, ya. Ila rabbika muntahaha. Coba. Ila rabbika muntahaha. Iya, bagus. Innama anta munziru may. Zal, kembali zal lagi. Munziru, bukan munsiru, bukan munziru, zi. Innama anta munziru may yakhshaha. May yakhshaha. Ikhfa. May yakhshaha. Iya, bagus. Ka'annahum
كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية Illa ashiyatan. Illa dua harokat. إلا عشية أو ضحاها Ashiyatan au duhaha. Lagi. إلا عشية أو ضحاها Syiyatan. Fathatain. Usiatan ya. Iya. Hah? Illa siyatan au duhaha. Ha. Ha. Ah, Ya. ya ya. Taib ya. Cukup ya Pak ya? Iya. Sama. Mudah-mudahan dimudahkan untuk terus menuntut ilmu, belajar ya, dan diberi semangat oleh Allah Amin. Azza wa Jalla ya. Nah, Insyaallah. Insyaallah ya Pak ya. Iya. Jazakallah khair. jazakallahu khair ya untuk Bapak yang berada di Palopo, Sulawesi. Kalau Pak ya. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan nanti di pekan yang akan datang bisa bergabung kembali ya untuk kita belajar bersama. Baik, selesai sudah tilawah surat Surah An-Nazi'at An-Nazi'at, ya, juz yang ke-30, 46 ayat telah kita simak bersama. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya dari tata cara membaca surat An-Nazi'at ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Silahkan mungkin bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya perihal tajwid, ahkam Al-Quran, ataupun metode talaki yang tadi mengenai makhorijul huruf, Anda bisa miringkan. Pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi di ayat yang ke-14 surat An-Nazi'at, hukum mim bertemu dengan ba, apakah bacanya didengungkan atau bagaimana Ustaz? Ayat ke 14. mim bertemu dengan Ba. ba ya. Ini terjadi ikhfa yang namanya ikhfa syafawi ya, ikhfa syafawi ya. Jadi kita membaca antara mim dengan ba ya. Jadi kita baca antara mim dengan ba. Fa idza hum bis-sahirah. Jadi ada sedikit ya yang terbuka ketika membaca antara mim dengan ba ini ya. Bukan seperti mim ketemu mim, maka dia harus dirapatkan kedua bibirnya ya. Sedangkan ini mim bertemu dengan ba. Fa idza hum bis-sahirah. Nah, demikian wallahu alam. Iya, nah. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan, tidak kembali disebutkan nama dan tempatnya. Pada azan kalimat azan subuh, kalimat as-salatu khairum minan naum, pada ujungnya itu atau akhirnya itu dibaca berapa harokat Ustaz maksimal? Panjangnya Nah, ya. panjang. Ya, panjangnya 6 harokat ya. Boleh 2 harokat. Boleh 4 dan boleh 6 ya, karena dia dihukumi dengan mad lin ya, mad lin. Jadi kita panjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya. As-salatu khairum minan naum. Nah, itu sudah cukup 2 harokat ya. Kalau mau dipanjangkan 6 harokat juga boleh. As-salatu khairum minan naum. Ya, 6 harokat sudah. Itu Ya. kalau misalkan hayya dari awalnya asyhadu dari syahadat sampai hayya 'alas shalah itu 6 harokat, apa boleh 2 harokat? Dia harus samakan. Disamakan ya. Sebaiknya Samakan. disamakan ya. Ya, demikian pula ketika kita mengumandangkan azan, memang ini harus difahami dengan baik-baik, karena tujuan dari azan itu adalah al-i'lam ya, mengumumkan ya, bidukhulil waqt, mengumumkan masuknya waktu untuk sholat. Jadi bukan untuk
azan itu bukan untuk mau memamerkan apanya Meniup lu. suaranya kita, bukan ya, tapi mau mengumumkan ya masuknya waktu sholat ya. Karena terkadang ya kita lalai, kita lupa, sehingga maksud untuk mengumumkan yang seharusnya misalnya azan waktu maghrib yang seharusnya hanya ya 2 atau 3 menit lah, azan itu tidak lama ya. Sampai 10 menit. Terlewat waktu demikian panjang ya, 10 menit yang harusnya bisa untuk sholat sunnah, kemudian berdoa gitu. Karena azan terlalu panjang, sedangkan waktu maghrib hanya mungkin 1 jam atau lebih kurang sedikit ya. Ya. Mungkin yang dimaksud azan yang bisa membuat iblis terlari ya. Ya, yang itu yang dimaksud untuk supaya iblis itu lari mendengar azan ya. Si muadzinnya ikhlas ya ketika mengumandangkan azan dengan tujuan yang untuk mengingatkan manusia supaya berkenan hadir di masjid mengikuti sholat berjamaah ya. Suaranya yang lantang, yang keras ya, bukan malah yang akhirnya membuat hati si muadzin dan yang mendengarkan ya terfitnah ya. Allah. Nah, baik, sekarang atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan. Nah, ini dari Lukman di Jakarta. Itu tidak mengapa ya, kita belum sampai pengucapan huruf domma. Apakah bibir harus dimonyongkan dengan bulat ke depan secara sempurna atau hanya setengah dimonyongkan saja? Syukran jazakallahu. Ya, kalau kita dalam keadaan berlatih, maka kita berlatih dengan sempurna ya. Kita ucapkan ya, kita ucapkan secara sempurna ya. Namun ketika dalam keadaan tilawah ya, maka tentu ya tidak seperti dalam keadaan kita berlatih ya, mengucapkan seperti itu, tidak. Karena ketika tilawah gerakan itu ada yang tadi saya katakan, ada yang membaca dengan hadar, dengan cepat, ada yang membaca dengan sedang, ada yang membaca dengan lambat ya. Maka ya ketika seorang itu telah mencapai mahir, tentu ya gerakan yang dia lakukan walaupun sedikit saja sudah membunyikan suara dengan tepat, maka itu sudah masuk dalam ya, menggerakkannya dengan ya, dengan tepat ya. Nah, karena itulah untuk bisa menjadi mahir ya, maka seorang harus duduk ya di hadapan guru, mempelajari ya harokat-harokat tersebut, dan sehingga tepat ketika dia ucapkan dengan bunyinya. Dan kalau sudah terlatih, maka insya Allah ya, maka itu keliru ketika ada orang yang dia belajar dengan gurunya, lalu dia melihat kepada seorang qori yang sudah mahir, lalu dia akhirnya berpikir, lah itu qori yang sudah mahir saja kayaknya nggak terlalu jelas itu. Nah, ya kan? Iya. Nah, jangan disamakan ketika kita sedang belajar dengan orang yang sedang ya syekh yang sedang membaca ya, tentu ya dia dalam kondisi sudah mahir ya, sehingga ketika membaca ya harokat fathah, dhamma, kasronya ya sudah tepat dia mengucapkannya ya, dibandingkan dengan yang belum terbiasa ya. Nah, hal ini dapat kita buktikan dengan cara apa? Coba kita rekam sendiri. Coba kita rekam sendiri suara kita ya. Ya, sudah tepatkah fathahnya, terutama fathah ya. Karena ada fathahnya yang miring ya, ada yang miring ya. Seperti dia mengucapkan alhamdu ya, miring gitu. Nah, itu direkam saja biar tahu, oh ternyata ya bacaan saya itu masih belum tepat ya. Demikian wallahu a'lam. Seperti hari ini kita dulu ketika masih SD belajar melakukan Indonesia tidak boleh Indonesia. Iya. Apalagi nih baca Al-Qur'an. Ya. Itu saja bahasa Indonesia Bahasa ya. Indonesia. Nah,
karena tulisannya I dengan I. dengan huruf I ya. Oh. Ternyata kita yang ucapin karena terbiasa Indonesia ya. Pakai E berarti. Betul. Apalagi bacaan Quran Iya tadi. betul itu betul. Itu contoh yang mudah ya. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Selanjutnya dari Ibnu Abdillah yang berada di Depok. Ustaz, apa nama hukum ketika membaca di awal ayat yang ketika membacanya dengan mengambil harokat tergantung dari harokat huruf yang ketiganya, misal udkhulu. Ya seperti itu. Apa Namanya. maksudnya? Mungkin nama hukumnya apa sih? Ya tidak ada hukumnya Tidak ada itu ya? ya. Tapi mungkin yang dimaksud alifnya itu ya, itu namanya ya alif ya ziyadah ya. Itu atau alif tambahan ya, atau yang disebut hamzah wasal itu mungkin ya. Karena itu hamzah wasal artinya apa? Artinya bisa dia dibaca dengan kasrah, bisa dibaca dengan dhamma ya. Nah, bagaimana tahunya ini baca kasrah atau ini baca dengan dhamma? Ya tentu ya dilihat kalimat tersebut ya. Kalau kalimatnya adalah isim, tentu dibaca dengan fathah. Tapi kalau kalimatnya adalah merupakan fiil ya, fiil amr ya, seperti udkhulu. Nah, itu kan ya. Udkhulu dibaca dengan dhammah ya, karena mengikuti huruf ketiganya yang harokat dhammah. Uqtulu demikian pula ya. Ya, irji'u kenapa dibaca kasrah? Karena huruf ketiganya kasrah dan begitu seterusnya. Allah. Iya, nah baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya kita pertanyaan kembali dari Imam yang berada di Bondowoso, Jawa Timur. Yosef, patokan panjang mad antara 2, 4, dan 6 itu bagaimana Ustadz? Kita menghitungnya. Ya, sebagaimana perkataan para ulama, yaitu kita menggenggam dan melepasnya. Ya, menggenggam, melepasnya itu dengan tidak cepat dan tidak terlalu lambat. Maka itu satu harokat. Ya. Nah, itu satu harokat. Ya, kalau 2 berarti 2 kali, maka itu 2 harokat. Ya, dan begitu seterusnya. Ya, dan kita bisa hitung dari situ. Ya, mana yang 2 harokat, mana yang 4, mana yang 6 harokat. Dan tentu ini bidzau ya, dengan timbangan ya yang sudah terbiasa oleh kita ya. Jadi jangan kita ketika menimbang harokat lalu kita gerak-gerakan tangan kita, keliru juga ya. Ya, dengan apa? Feeling ya. Kita lakukan dulu timbangan dengan tangan kita ya. Satu harokat seperti apa, 2 harokat seperti apa, dan seterusnya, baru kita kemudian membiasakan diri ya. Karena dengan kebiasaan itulah kita dapat mengetahuinya. Allah. Ya demikian ya. Baik, syukran jazakallahu khair untuk Imam yang berada di Bondowoso. Dan selanjutnya dari pertanyaan, Ustadz, apabila kita sedang membaca surat yang di situ ayat-ayatnya pendek, kita membacanya ayat per ayat, tapi kita tidak mengambil nafas ketika melanjutkan ayat selanjutnya. Apakah diperbolehkan seperti itu? Boleh, dengan syarat huruf terakhir dari ayat tersebut harus kita baca harokatnya. Karena tidak mengambil nafas. Sama saja melanjutkan wasal. Ya. Seperti ini, rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha. Nah, itu berhenti ngambil nafas nggak? Enggak, misalkan seperti itu. Kalau berhenti ya, seperti tadi nggak ngambil nafas tapi berhenti, saktah namanya. Saktah namanya. Karena ayatnya pendek-pendek gitu. Iya, makanya ikuti saja. Kalau mau berhenti, dia berhenti. Kalau mau langsung, wasal, tidak apa-apa. Ya, begitu. Jangan malah pakai sakta lagi. Membuat hukum sendiri jadinya. Iya. Nah, baik. Sekarang ya untuk yang bertanya demikian. Dan selanjutnya dari Hendra yang berada di Lampung, ya Ustaz, jika kita mengajar ngaji, apakah
harus kita tekankan mengenai makhorijul hurufnya, karena anak-anak pengajian itu susah menghurufkan huruf-huruf tertentu. Berbeda-beda seperti kemampuan terhadap anak, misalkan seperti ho, ha gitu. Nah, bagaimana ini penjelasannya? Iya, kita kalau mengajar ya, tujuan kita adalah untuk mengajarkan yang benar ya. Dan kita diberikan kekuasaan untuk membenarkan anak didik kita. Maka lakukan semampu kita. Ya, jangan sampai anak itu memiliki kemampuan untuk berubah, tapi kita tidak robah. Ini keliru. Ya. Ada memang anak yang tidak mampu kita robah. Misalnya dikarenakan dia cacat. Ya. Misalnya susah mengucapkan huruf ra karena lidahnya ya yang cacat ya. Nah, itu kita tidak mampu lagi karena apa? Dia punya kekurangan di situ. Tapi anak-anak yang mampu jangan kita biarkan. Ya, tentu kita berdosa kalau membiarkan kesalahan pada anak didik kita. Ya. Kita mampu betulkan, ya. Nah, betulkan dengan lemah lembut, dengan kesabaran, ya. Karena bisa jadi dia sudah ditegur 3, 4, 5, 6, 7, bahkan 10, ya. Bahkan puluhan kali, bahkan bisa jadi ada yang harus ditegur sampai ratusan kali. Ya. Dan kita harus bersabar, ya. Si guru yang bersabar, si murid juga bersabar. Nah, disinilah nanti terkadang ada murid yang tidak bersabar. Sehingga apa? Sehingga dia akhirnya tidak datang lagi ke majelis. Kenapa? Salah terus. Ya. Nah, itu. Harus bersabar. Ya. Tujuannya ditegur itu salah. Lalu ketika dia ternyata ditegur salah, lalu dia membenarkannya. Bisa, berarti dia bisa. Ya. Kita ajarkan dia. Yang salah itu kita benarkan. Ternyata dia bisa dibenarkan. Tapi kemudian besoknya diulang lagi. Kita tegur terus. Kenapa? Karena dia mampu ternyata. Bisa dibenarkan. Beda halnya kalau dia tidak bisa dibenarkan karena ada cacat. Ya. Nah, itu sudah ma'fu, dimaafkan karena ada kekurangan. Tapi yang dia bisa dibenarkan, tapi kemudian dia mengikuti dirinya terus tanpa mau mengikuti pembenarannya, maka ini harus kita tegur terus. Ya. Begitu. Karena dia bisa dibenarkan, bisa. Ya. Ada orang yang bisa dibenarkan tapi selalu luput. Ya, karena sudah sangat kuat ya, mendarah daging bacaan yang salah itu misalnya. Dibenarkan fawasat, tapi dia baca fawasot. Nah, itu banyak seperti itu kan. Tapi ketika dibenarkan, lihat Qur'annya lagi. Hurufnya apa? Sin, fathah, sa. Oh iya, sa ya. Kenapa jadi so? Kenapa jadi fawasot? Ya. Maka ketika dibenarkan dia bisa. Coba diulang pelan-pelan. Fawasat. Ah, bisa ternyata. Ketika bisa, lalu karena sudah terbiasa, dia kembali lagi tegur terus sampai dia hilang kesalahannya, berganti jadi kebenaran yang dia ucapkan. Ya, begitu. Ya, jangan kita justru lengah. Kita katakan, udahlah, terserah ente, gitu. Ente udah kasih tahu baca begini masih begini aja. Ya itulah manusia. Ya, perlu diingatkan terus menerus. Ya, dan dengan si murid itu diingatkan, maka kita akan katakan dia telah mendapat pahala. Ketika dia salah diingatkan jadi benar, maka dia dapat pahala. Ya. Dapat pahala dia. Karena apa? Dia termasuk yang diberi uzur karena dia terus belajar. Tetapi kalau dia tidak mau belajar lagi, ya, dan terus-menerus kesalahannya itu dia baca seperti itu, dia mendapatkan dosa. Ya. Karena dia tidak mau dibenarkan lagi. Ya. Wallahu a'lam. Iya, nah baik, syukuran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian. Ini ada
Dua pertanyaan kami gabungkan saja. Pertanyaannya tidak sebutkan nama dan tempatnya, ini dua-duanya. Ya Ustaz, bagaimana mengenai makhorijul huruf zai? Tapi nanti sebenarnya kita sampai ya Ustaz, ya. Iya, insya Allah. Dan juga lam. Apakah boleh dipakai tepi lidah kanan atau tepi kiri? Atau kedua-duanya dipakai? Kalau lam tidak, lam kan di bagian depan. Depan. Iya, tepi lidah yang di bagian depan itu huruf lam. Kalau kiri atau kanan itu huruf dad, ya, bukan huruf lam, ya. Itu. Mungkin itu saja ya. Nanti mungkin lebih rincinya Iya, kita insya Allah, akan melewati, iya. sabar saja ya. Untuk yang bertanya mengenai makhorijul huruf ini. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ustaz, saya tidak mampu menyelesaikan khataman Al-Quran selama 40 hari minimalnya. Walaupun dikatakan sudah lancar, hampir tidak pernah kurang atau 40 hari tersebut. Paling cepat mungkin sekitar 3 bulan. Apakah hal ini tercela bagi saya? Dan karena juga jika sedang tidak mood terasa malas untuk membaca Al-Quran. Iya, ya, ini semua kaum muslimin mengalami seperti ini. Ya, maka itu mari kita mencoba meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita ini banyak taksir, banyak kekurangannya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita banyak kekurangannya. Di antaranya kekurangannya apa? Kita terlalu jauh dari Al-Qur'an. Ya. Menghatamkan Quran, ya. Para ulama menganjurkan kita paling tidak 40 hari sekali, ya. Nah, itu. Terkadang kita lama 3 bulan baru hatam, ya. Atau nanti biasanya di bulan Ramadan, ya. Ya, berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, ya. Alhamdulillah kita ada bulan Ramadan. Bagaimana kalau tidak ada bulan Ramadan? Ya, mungkin kita lebih lupa lagi dengan Al-Quran, ya. Nah, karena itulah, ya, Al-Quran disebut Al-Quran ay al-maqru, yang artinya selalu dibaca. Nah, kita disuruh selalu membaca Al-Quran. Nah, itu, ya. Saya meyakini, ya, apabila, ya, penduduk Indonesia ini yang menurut catatan mungkin 200 jutanya ini adalah kaum muslimin, ya, lebih, ya. Kalau semuanya setiap hari membaca Al-Quran, ya, Allah akan angkat musibah, ya, bahaya, ya, yang menimpa di negeri kita ini, ya. Allah akan jauhkan kita. Kenapa? Karena, ya, kita menjadi ahlul Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita telah lalai, ya, dari Al-Quran. Dan yang lebih disayangkan lagi, justru kebanyakan juga yang lalai itu adalah orang-orang yang sudah mengerti. Ya, orang-orang yang sudah diberikan gelar-gelar kehormatan dalam ilmu agama, ya, yang mana mereka juga banyak meninggalkan membaca Al-Quran. Kalau tidak jadi imam tidak baca Al-Quran, ya. Nanti kalau jadi imam baru baca Al-Quran, ya. Nah, ini peringatan buat kita sekalian, ya, karena ketakwaan kita kepada Allah, ya, akan menjadi penghalang turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita semuanya mohon kepada Allah agar dimudahkan, ya, untuk membaca Al-Quran, ya. Karena Nabi katakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran ini akan memberi syafaat, ya, buat orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan semoga kita termasuk, ya, min ahli Quran, ya. Dan semoga Al-Quran menjadi hujjah untuk menolong kita dan tidak menjadi hujjah untuk mendorong kita. Wal'iyadzubillah. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.